emak enah kesini dijamin terpukau kayak aku. Soalnya ini kota Chongqing penuh dengan gedung pencakar langit dengan jalanan yang bertingkat, Lur. Tapi di tengah megahnya kota ini, aku malah melihat beberapa orang sedang membawa tongkat dan tali. Opo, jangan-jangan mereka baru selesai latihan kungfu ya, Lur? Master, yuk kungfu, sup, hah? Bus, keren juga yo. Oh, no? 这个扛东西，我们是个搬东这样搬东西的，不是这个搬东西的，这个搬东西。哦不是， Kuli angkut. Lur, di zaman yang serba modern koyo sekarang, ternyata masih ada yang kerja menggunakan cara tradisional. Keren yo. Paman, boleh nggak? Aku ikut kerja, kuli-kuli bantu-bantu paman. 我们是 Nih, you. Oh, 嗯， ini aja. Eh. Paman yang cari anu, 对， cari apa? Cari customer. Nanti aku lah yang ngangkat. Nanti Iti, 对， Yuan, half. Separuh-separuh. Iya. 可以啊。我今天考200，你分100，我分100也可以啊。那你跟我一起抬，一起干，分你知道吗？今天300一个人一半就行嘛，今天50一个人一半就行了嘛。谢谢。啊，一人一半嘛。 Mantap. Tapi sebelum turun langsung ke lapangan, Bu aku diajarin cara ngikatnya dulu, biar gak malu-maluin di depan customer nanti. Karena beban yang dibawa gak terlalu berat, cara mengikatnya pun cukup sederhana, Lur. Yang penting masih ada ruang di bagian tengahnya agar tongkat bisa disangkutkan dengan mudah. Biasanya mereka pilih mangkal di sekitar tempat keramaian, Lur. Mulai dari pasar, mall, atau bahkan di depan gedung hotel dan apartemen. Paman, ada yang manggil tuh. Ibu-ibu banyak bawa barang nih. Yuk. 这个哪里？跑到哪楼上？ Itu juga. 好多钱？但是你好多钱？ Dapat pelanggan, Lur. Wis, langsung diket aja yo, Paman. Rata-rata mereka menggunakan tali berjenis nilon karena kuat dan murah. 我在楼上等你。要得哈，8个人是不是嘛？啊，好，要得。呀我们来一周了，我们后天就来。好， Duluan dia. 好，对， Yaudah. 好，对。 Profesi ini dikenal dengan istilah bang-bang. Dulunya sih banyak ditemui di seluruh dataran Tiongkok. Tapi sekarang kebanyakan cuma ditemukan di sekitar Chongqing aja. Alasannya karena kota ini punya kontur permukaan tanah yang khas, banyak naik turun dengan jalanan yang sempit. Sehingga profesi buruh angkut seperti Paman Yuan ini masih banyak dicari orang. Wis bawaannya berat, masih harus naik tangga pula. Sabar Yoko dengkul. Sik, tunggu. Iki kan ada lift, Paman. Si paman nggak bisa naik lift kali ya. Mau ada lift enak-enak, mau naik tangga. Mana nggak imbang lagi. Para pelanggan di sini umumnya sudah saling mengenal dengan para pekerja bang-bang. Jadi, saat sampai di alamat tujuan, Paman Yuan gak selalu menyerahkan barang langsung ke pemiliknya. Barang biasanya dititipkan terlebih dahulu ke petugas resepsionis. Nah, selanjutnya pelanggan tinggal mengambil sendiri barangnya dari resepsionis. Syukurlah, satu tugas wis beres.
来，这门过来了，来了。 Lur, ini dapat orderan lur, suruh ngangkatin kulkas diantar ke tempatnya. Ntar ya lur ya, buru-buru. Pamannya udah di dapur lagi. Lalu. 是不是冰箱啊？ 啊，对头。 Kali ini ukuran barangnya cukup besar. Jadi ngiketnya gak dililit kayak tadi yo lur. Talinya hanya dibentangkan di bagian bawah juga, ben aman yo. 我提示就是了。你要这样子的。 Wis, siap paman. Ternyata gak gampang jadi pekerja bank-bank iki yo lur. Harus naik turun tangga dan melewati jalanan sempit. Sekali angkut, biasanya Paman Yuan dapat upah antara 50 sampai 100 yuan. Kalau dikurskan rupiah, sekitar 100 sampai 250 ribu rupiah lur. Buat aku yang lagi ngumpulin ongkos menuju kandang panda, uang segitu ya lumayan banget lur. Lagi-lagi Paman Yuan bikin aku kaget lur. Tanpa bawa tongkat dan nilon, aku diajak jalan cepat. Mau kemana lagi toh yo? 没有事呀，我们这是朋友啊。今天我请你们这儿来吃火锅、豆瓣饭，品尝我们重庆的味道。哎，我们重庆的感觉味道嘛。你来我们重庆。 Walah, tahu aja kalau perutku sudah mulai lapar paman. Menunya apa paman? Iki lokasinya ada di distrik Yuchung yang terkenal dengan menu hotpotnya lur. Dan yang bikin spesial, semua bahan pelengkapnya dibikin sendiri. Salah satunya si wonton atau pangsit iki. Oh iya, tofu hitamnya juga gak kalah menarik lur. Dibuat langsung di depan kedai menggunakan saringan kain dan alat tradisional. Tampilan warna hitam yang khas ini dihasilkan dari rebusan campuran kedelai putih dan hitam. Busa dari rebusan sari kedelainya harus dibuang yo, karena mengandung sisa serat kasar yang bikin rasanya jadi kurang sedap. Kalau udah mendidih, dikasih cairan asam khusus yang bikin tofunya jadi memadat. Diaduk terus sampai airnya terpisah. Sekalian buang sisa busanya yang tertinggal. Terakhir, tinggal dipotong dan disajikan per porsi. Wah, menu pesananku dan Paman Yuan wis dateng lur. Setelah bumbu hotpotnya mencair, aroma pedesnya langsung masuk ke dalam hidung. Apa meneh rasanya yo? Tapi tenang, ada penangkalnya lur. Ini jenis kayak minyak wijen itu lur. Jadi ini supaya nggak terlalu panas di perut. Ternyata pedesnya napol banget lur. Lidahku sampai keluh. Lur, ini nih lur, ini tofu yang dibuat di depan tadi lur. Ini campuran dari kedelai putih dan kedelai hitam. Beda sama tahu ya, tahu dia agak keras-keras, ini tofu ini dia lembut, kenyal, kayak tahu susu lur. Tapi ini rasanya nikmat banget, apalagi dimakan dengan sistem hotpot gini lur. Oh iya lur, hotpot yang sekarang banyak ditemui di Indonesia ternyata lahir dari kota ini. Makanya
aku wajib coba hotpot langsung di tempat kelahirannya. Dengan begini, aku bisa dibilang sah dan afdol jalan-jalan ke kota Chongqing, Lur. 老师再加点菜， No, no, no. 再加点，来，再加点， Full. 吃好，在这个地方不容易的到这个地方来，多吃一点吧，吃好。咱们在这个地方来的人，再加点菜好不好？ Iya, iya. Udah kenyang banget nih, paman aja, paman aja. 再加点菜，再加。 Ampun paman, lidahku seakan mati rasa. Perutku juga wis penuh banget. Makasih banyak wis traktirin aku ya paman. Oh, mimpi menjadi neni panda dengan gaji fantastis itu ternyata masih jauh di depan mata. Aku harus mencari cuan dan menambah ongkos perjalananku sampai ke sana. Kira-kira di kota Chongqing ini aku bisa kerja apa lagi ya? Cuaca Chongqing masih sering berubah-ubah, Lur. Kadang panas, kadang hujan. Kalau bukan karena cuan, aku milih selimutan pasti. Lur, kali ini aku dapat kerjaan di pasar Kuan Yin Chao. Demi menghemat ongkos menuju ke sana, aku pilih naik bis saja. Harganya cuma 2 yuan atau sekitar 5.000 rupiah aja. Lor, aku sebenarnya Lor, hari ini aku dapat kerjaan Lor, di tempat jual roti gandum Lor. Tapi gigiku sakit Lor. Aku mau cari ini Lor, pengobatan gigi dulu Lor. Katanya di pinggir-pinggir jalan di pasar ada Lor. Selama di Chongqing, ini kali pertama aku ke pasar tradisional. 11-12 sama pasar di Indonesia. Gak cuma jual daging dan sayur aja yo. Ada juga beragam jenis cemilan, peralatan rumah tangga, sampai oleh-oleh sederhana. Nah, iki dia yang ku cari. Ada obatnya nggak, Mama? Kemarin itu wis tak kasih obat sakit gigi, tapi gak mempan. Tolong diperiksa dulu yo. Piye paman? Masih bisa diobati ora? Wis gak tahan banget iki. 有2个需要补的。哎，2个有2个需要补的，你补1个吗？还是补2个？ Satu aja, satu biar murah. Ya, satu aja. Yang sakit aja. Satu. Ya. Satu dulu aja paman. Soalnya aku harus berhemat. Atau boleh langsung dua-duanya, tapi bayarnya nyicil yo. Oh iyo, sebenarnya tukang gigi semacam ini termasuk gak terdaftar atau diizinkan beroperasi di pasar tradisional. Tapi buat yang kepepet dan cuannya tipis kayak aku, paman iki sangat membantu. Udah selesai Lur. Aku mengeluarkan biaya 80 yuan atau sekitar 200 ribuan. Mahal banget yo. Dan sehat ya. Makasih ya.不谢。 Rapopo, sing penting gigiku sehat dan aku bisa makan enak lagi Lur. Demi kembali mengumpulkan cuan, aku harus lanjut kerja Lur. Ko, maaf telat Ko. Maaf telat. Untung juraganku baik hati. Meskipun telat,
aku gak dimarahin lur. Oh iya, iki aku kerja di makanan kaki lima yang menjual Xinjiang Nang, roti pipi tradisional khas daerah Xinjiang di Tiongkok Barat Laut. Ditekan pakai telapak tangan dan diberi sedikit minyak, ben gak lengket lur. Harusnya adonan roti dilempengkan dengan cara ditekan sampai bisa berputar koyo yang dicontohkan koko iki. Tapi aku belum terbiasa lur. Jadi nih malah koyo ngene. Bagian tepinya dibuat lebih tebal supaya terbentuk bingkai dan empuk saat dipanggang. Lanjut, sisi tengahnya yang wis tipis harus ditusuk-tusuk ben gak menggelembung saat dipanggang. Alat iki namanya nangje atau nanstam. Bentuknya bisa macam-macam, mulai dari bunga sampai abstrak lur. Ojo lali, dibalur pakai campuran wijen dan telur ayam kampung. Bikin rasanya jadi lebih gurih. Nah, saiki tinggal diletakkan di atas bantalan cembung bernama taupa. Biar bentuknya tetap cakep dan adonan bisa menempel sempurna di dinding oven tanah liat. Setelah 10 menit dipanggang, rotinya tinggal dicongkel dikit dan jadi deh. Pengen ya? Harganya murah kok. Per 3 bijinya dibanderol sekitar 5 yuan atau 15.000 rupiah aja. Excuse me? Dimakan gini aja sebenarnya udah enak. Tapi aku gak mau yang biasa-biasa aja lur. Yang pedas ya satu. Iki cara penyajian menu bubur di Tiongkok lur. Ada seporsi bubur yang teksturnya sedikit encer dengan lauk pendamping yang disediakan di atas meja. Ono tumis tauge, campuran rebung dan kentang, dan potongan acar timun. Tak makan dulu yo lor. Oh iyo, aku penasaran rasa Xinjiang Nangnya iki gimana yo? Lur, kue gandum ini lur, dia rasanya unik ya. Jadi selain dia gurih gandum alami, wijennya itu kerasa banget. Jadi ini menambah cita rasanya lur. Dan yang gua teksturnya walaupun sedikit agak kenyal, tapi setelah dikunyah itu lembut. Wah, gundul profiki lor. Jadi lur, pas banget lur. Kue gandum ini sama sayur toge ya, sama rebung, sama buburnya lur. Jadi ini buburnya ya, dia bubur nasi campur dengan labu nih. Jadi dia nggak ada bumbu-bumbunya, jadi rasanya flat. Emang cocoknya, nah dengan sayuran ini atau acar timun. Gak cuma enak, harganya juga ramah di kantong mungilku. Cuma sekitar 7.500-an aja lor. Murah toh? Opo aku nambah lagi yo. Lur, menikmati Xinjiang Nang ini bikin aku teringat pengalaman lamaku di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Waktu itu aku ikut bantu-bantu membuat coipan dan bubur gunting. Cerita lengkapnya habis iklan yo lur. Ayo, kaum rebahan, gerak, gerak, gerak. Jangan tiduran aja. Kayak aku gini loh, udah di kebun. Hari ini, aku mau panen bengkoang. Karena sering dibikin rujak, pasti banyak yang mengira bengkoang ini buah. Padahal termasuk golongan umbi-umbian lor.
Untuk memanen bengkuang, caranya cukup mudah lur. Tinggal ditarik batangnya seperti ini. Batang bengkoang dapat tumbuh hingga 6 meter lur. Udara yang panas seperti di Singkawang, Kalimantan Barat ini sangat cocok untuk menanam bengkoang. Oh iya lur, bengkoang bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Amerika bagian tropis. Bengkoang juga termasuk dalam keluarga polong-polongan, seperti kacang tanah, buncis, dan kedelai. Tapi kacang polong tanaman bengkoang tidak bisa dikonsumsi karena beracun lur. Jadi hanya umbinya yang bisa dimakan. Bentarnya ke Cece Lili. Semuanya? Semuanya. Oh ya ya. Bengkoang yang kupanen ini pesanannya orang lur. Penasaran kan mau diapain bengkoangnya? Bengkoang. Oh, mantap banget. Ini tuh tempat pembuatan coipan lur. Itu loh, cemilan mirip dimsum yang jadi kesukaannya masyarakat Singkawang. Bengkoang iki jadi bahan isiannya coipan. Kita ngupas aja dulu. Oh iya bang. Siap bang, aku kerjakan dengan sepenuh hati. Sebagai isian coipan, bengkoang perlu diserut terlebih dahulu. Serut secara memanjang yo. Panjangnya pas banget iki untuk isian coipan. Selain biar mudah dikunyah, bengkoang diserut agar gampang empuk saat dimasak. Sekarang rebus bengkoangnya. Jangan lupa diratakan seperti ini biar lebih cepat empuk lur. Dul, tolong bantu di depan, ada pelanggan. Oh iya. Setelah 15 menit, bengkoangnya sudah empuk lur. Bisa lanjut ditumis sebagai isian coipan. Pertama tumis bawang putih sampai harum. Lalu masukkan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Supaya semakin gurih, jangan lupa masukkan ebi yo. Tambahkan wortel dan juga bengkoang. Masak sampai bengkoangnya kering. Selain bengkoang, isi coipan bisa pakai talas dan kucai lulur. Sebagai hidangan khas masyarakat Tionghoa, coipan bukan cuma banyak ditemui di Singkawang. Di Bangka Belitung dan Medan juga ada lur. Kalau isian sudah matang, tinggal kita bikin kulitnya. Tuang air ke tepung beras, lalu uleni sampai kalis. Setelah itu, tinggal taruh tumis bengkoangnya, lalu tutup seperti ini. Mudah toh? Kukus kurang lebih 5 menit. Kata coipan punya arti kue yang berisi sayuran. Selain dikenal dengan nama coipan, ada juga yang menyebutnya samkokpan.
Yuk Pak kamu ya. Waduh, repot-repot, Ci. Yaudah, makasih, Ci. Ci, boleh nggak aku minta bengkoangnya, Ci? Enggak apa? Tuh, diolah, Ci. Oh, tunggu bentar ya. Oh, iya, Ci. Asik, rezekiku lur, dapat gratisan bengkoang. Makasih ya kak. Lur, sambil menunggu aku datang, ternyata Kak Eron sudah mulai memasak. Kak Eron mau masak bubur gunting lur. Kalian sudah pernah makan bubur gunting belum lur? Lihat cara bikinnya aja dulu yo. Bahannya ada tepung tapioka, kacang hijau yang sudah dikupas kulitnya, gula pasir, dan daun pandan. Nah, pertama kacang hijaunya perlu dikukus sampai empuk. Bubur gunting termasuk makanan khasnya Singkawang juga lur. Banyak disukai karena rasanya yang unik, perpaduan manis dan gurih. Setelah dikukus, barulah kacang hijau dimasak menjadi bubur. Jangan lupa kasih daun pandan supaya lebih wangi lur. Setelah mendidih, masukkan gula pasir sambil diaduk yo supaya gulanya larut. Sekarang masukkan tepung tapioka yang sudah dicairkan. Kalau mau mengentalkan kuahnya, pada masakan kalian bisa pakai tepung tapioka lur. Tuh, lama-lama buburnya mengental kan? Tinggal tunggu matengnya deh. Karon, bawa apa, Kak? Aduh, ini buburnya udah jadi. Loh, gimana sih katanya aku suruh bantuin bikin bubur? Iya, kalau buburnya sih aku bisa buat. Kalau cakwenya aku nggak bisa. Oh, cakwenya. Iya. Ini buat apa bengkoangnya? Oh, rencana sih bengkoangnya mau campurin di buburnya. Iya, ada-ada Tapi aja. buburnya udah jadi. Gimana kalau bengkoangnya dicampurin ke cakwenya? Emang enak? Pasti enak lah. Gudul Serius? gitu loh. Iya. Ya udah deh, ayo kita Yuk, coba. kita bikin yuk. Yuk. Kita bagi tugas kak, biar cepet. Jadi bisa cepet matang juga. Kak Eron iris bengkoangnya. Yo kira-kira 3 cm panjangnya. Aku bagian bikin adonan cakwe yo. Bubur gunting memang selalu disajikan bersama roti goreng atau cakwe lur. Raginya sedang kusiapkan. Bahan yang satu ini sangat penting untuk bikin roti dan kue. Pastikan raginya aktif yo lur. Caranya dengan diberi air hangat suam-suam kuku. Lanjut uleni terigu dengan air. Kalau sudah mulai kalis, baru tambahkan raginya. Jangan lupa baking powder dan baking sodanya yo. Semoga adonan cakwe yang ku bikin ini mengembang sempurna, nggak bantet. Malu aku nanti sama Kak Eron. Irisan bengkoangnya sudah bisa dicampurkan ke adonan nih. Mantap iki lur, bakal ada sensasi krenyes-krenyes saat menyantap cakwenya. Aku beri pewarna makanan juga lur, biar makin cantik kayak Kak Eron. Tunggu 15 menit supaya adonannya mengembang sempurna yo. Aku berhasil bikin adonan cakwe anti bantet lur. Tinggal digoreng iki. Untuk menggoreng cakwe bengkoang, api jangan terlalu besar. Nanti bagian luarnya keburu gosong, sementara bagian dalamnya belum mateng. Warnanya semarak banget yo. Gorengnya juga gak usah terlalu lama lur. Kalau warnanya udah mulai kecoklatan, langsung aja diangkat lur. Dan
Ini dia lur, bubur gunting bengkoang lengkap dengan cakwe bengkoang. Piye, menggiurkan dan menggugah selera makan yo. Ayo kak, langsung kita makan. Aku wis gak sabar iki. Enake pol lur. Cakwe bengkoang bikinanku juga istimewir alias istimewa. Lur, selama di negeri Tiongkok, aku bertemu dengan banyak orang baik. Semoga saja keberuntungan ini bisa memuluskan jalanku menuju mimpi menjadi neni panda dengan gaji fantastis. Bisa ora yo, aku jadi wong sugih dari pekerjaan ini. Jangan lewatkan kelanjutan episode spesial Jejak Si Gundul Mencari Cuan sampai Mandarin besok yo lur.